cuman gue doang yang ngerasa deket dengan keluarganya dia. Oke. Kok lu nggak ada sedikit pun rasa peduli gitu lah, istilahnya sama keluarga gue nanya gitu kan. Ya udah kita putuskan selesai, tapi sebelumnya ada kesepakatan yang lain-lain dulu lah sebelum akhirnya Rangga menggugat. Harus berhadapan dengan konstituen, dengan tim, tapi aku juga harus selesaiin menghadap permasalahan rumah tangga yang aku butuhkan waktu itu. Ketemu Abizar gue gak bisa. Gue pengen cuman meluk doang anak gue. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan cantik bersuara merdu yang aduh sombong banget ya pokoknya sekarang. Gak sengaja ada selfie Kitty. Hai Bun. Lupa ya sama Bunda ya. Iya kan siapa tuh gitu ya. Apaan sih, udah lama banget sih emang waktu itu rencana, tapi baru sekarang ya Bun. Bun ya. Tapi kamu kok jadi kayak semakin dewasa sih? Masa sih Bun? Nah dulu kalau ketemu kayak gitu, sekarang kayak lebih Kan udah punya karena terjun ke dunia politik? Bisa sih sedikit. Iya kan? Pas ada ngaruh gak sih kalau dulu kan pure jadi artis gitu, sekarang tiba-tiba terjun ke dunia politik, dari segi pembawaan tuh ada perbedaan gak? Asli ada. Jadi lebih kalem satu. Iya kelihatan terus nih. Kayak lebih tenang aja, mungkin udah terlalu banyak ketemu orang. Kayak udah bisa baca karakter satu-satu. Oh ini begini, oh harus begini, oh harus seperti apa ya gue ya. Jadi pengalaman yang benar-benar di lapangan kebawa gitu, ada perubahan di dalam diri aku sendiri ternyata. Dari yang gak sabaran sekarang udah banyak astagfirullah. Kayak lebih banyak begitulah pokoknya intinya. Lebih namaste ya. Macam-macam Bun. Kayak ketemu orang di lapangan kan, di kampung gitu. Secara aku kan dari Tasik terus ke ibu kota, balik lagi ke Tasik. Jadi ketemu dengan warga-warga lagi yang memang aku juga kondisinya kan waktu itu butuh kan. Jadi harus nice. Tapi sesuai dengan jiwa kamu nggak sebenarnya, kamu turun ke masyarakat, kamu ketemu sama konstituen kamu gitu, itu sesuai nggak dengan yang memang ini diri gue nih gitu? Karena dulu awalnya aku juga memang dari bawah, jadi ketemu dengan warga atau konstituen tuh menurut aku hal biasa. Justru aku seneng karena kan dulu sebelum aku jadi seorang selfie Kitty pun nyanyi kan di kampung-kampung, ketemu dengan warga. Mungkin cuma beda konsep aja. Kalau dulu kan nyanyi, kalau pas kemarin justru sosialisasi dibarengi sama nyanyi kan gitu. Karena masyarakat di sana tuh emang kalau ada artis gitu kan dari ibu kota terus ngehibur, ya udah niatnya tulus aja. Biasa kan dibayar, sekarang pas begitu nggak dibayar gitu. Tapi kan mereka senang. Kerja gitu sukarela. Kan, kerja sukarela. Jadi mereka senang. Akhirnya bener hasil dari aku turun-turun seperti kemarin tuh, alhamdulillah suara aku juga gitu kan. Kebukti lah ada gitu. Lebih enak jadi artis atau jadi politikus? Karena ini juga masih nunggu keputusannya, masih enak jadi artis lah. Kalau misalkan jadi, waktu jadi. Kalau jadi lebih enak. Dasar. Jadi mana yang jadi aja gitu. Nah itu. Emang menunggu keputusan apa? Jadi sebenarnya suara aku tuh kan suara kedua. Jadi di dapilku itu. Yang pertama incumbent ya? Justru belum ada incumbent Bun. Oh, jadi ada aku nomor urut 1, okay. ada nomor urut 2. Terus suara aku sama nomor 2 tuh kayak kejar-kejaran. Nah terus pecah telur lah di dapilku, ada kursi, tapi kursi ke-7. Otomatis kalau misalkan nih otomatis dengan adanya aku bisa jadi 1 kursi kan. Suaranya yang 2 ini besar. Oh kamu di partai kamu nomor 1? Nomor 1, nomor urutnya. Enggak, suaranya? Suaranya nomor 2. Nomor 2, gitu kan. Jadi suara aku itu 32.500, suara yang nomor 2 tuh 38.000 gitulah. Jadi selisihnya lumayan jauh lah, 5.000. Jadi 1 kursi udah. Dapatnya 1 kursi. Apa yang akan kamu lakukan kalau dapat, dan apa yang kamu lakukan kalau nggak dapat? Kalau dapat otomatis aku harus siap. Dengan kondisi aku mau duduk di komisi berapapun. Kedua mungkin harus siap pindah juga ke Bandung kan.
Kan kamu DPR RI. DPRD provinsi. Oh, kamu DPRD provinsi. Ya Pindah, iya. Ke Bandung. Terus ya udah otomatis aku harus kerja kan mendekati dapilku di Tasik biar lebih efisien waktu lah. Bandung Tasik mah 2 jam gitu kan. Ya udah terus ya kerja aja sesuai bidang yang terkait aja, memberikan program-program. Meninggalkan dunia keartisan. Sebenarnya aku baru tahu kalau misalkan di politikus juga enggak yang harus mengganggu. Iya, banyak kan yang masih nyambi juga. Bisa sambil main film. Mungkin kalau sinetron ya udah nggak bisa kan. Ya. Kalau misalkan nyanyi masih pada sambil nyanyi. Masih laku gue ternyata yang maksudnya kayak udah ke politik. Aduh, gue kira udah nggak ada. Banyak yang masih ngambil di dunia entertain juga, politik juga. Ternyata saling berkaitan juga kok. Jadi nggak akan mengganggu selama kita bisa mengaturnya lah gitu kan. Kalau misalkan yang nggak jadi ya udahlah otomatis pertama balik lagi ke habitat lah ya, maksudnya ke entertain lagi. Tapi mungkin dengan pengalaman kemarin jadi lebih banyak link mungkin ya yang bisa jadi peluang aku juga sih buat bisa cari kerjaan yang lain lah, nggak cuman fokus di entertain aja gitu. Tapi alhamdulillah setelah kemarin pemilu masuk lagi jadwal film lagi, alhamdulillah kayak gitulah. Masih tambah banyak ya gitu, job masih tetap ada. Gitu. Probabilitas kemungkinan masuknya berapa persen, nggak ya berapa persen? Belum, kalau misalkan lihat kondisi suara, otomatis kalau suara kedua walaupun besar otomatis udah dibilang kalah. Tapi kan kita masih tunggu keputusan KPU 1 yang tingkat provinsi, kedua kebijakan ketumnya seperti apa. Kan karena dengan kondisi aku suara kedua terbesar ya kita nggak tahu lah. Kalau harapan yang baik mah pengen juga, apakah nanti gimana ketum memberikan keputusan yang terbaik ya udah kita pasti akan terima. Cuman kalau misalkan ternyata ya udah deh yang menang nomor 2 misalkan, tapi dengan suara aku yang di sini, nah itu tuh akan seperti apa? Apakah gue akan dapat kompensasi kah atau mungkin apakah nanti ada kebijakan yang lain? Aku belum tahu sih. Cara ngomongnya tuh politikus banget loh ya. Wah, sekarang cara neranginnya tuh beda. Dulu kayak gitu. Iya, tapi udah banget sih aku kenal sama Bunda ya, Bunda. Maksudnya aku dari sebelum nikah. Jauh dari kamu sebelum menikah. Iya sih, Bunda emang agak gini apa maksudnya udah lebih makin mature. Ya, atau karena sekarang udah sendiri. Aku tuh pertama kali WA sama dia. Dia masih bilang jangan bilang siapa-siapa ya Bun gitu. Udah lama banget ya. Berapa? Aku tuh ulang tahun Bunda. Jangan bilang siapa-siapa ya Bun. Bilang aku bilang. Enggak. Langsung, pokoknya gue mau orang pertama yang Iya, tapi enggak. Mau ngomong orang pertama tapi enggak gitu kan. Ya Allah, ya gitulah Bun, maaf ya. Tapi kan akhirnya kan aku tuh datang ke kawinannya, nyanyi loh di kawinanmu loh. Iya, maaf ya udah nggak usah. Aduh. Bun, oke Bun, ya udah nih kan udah nih buka-bukaan. Tapi bukan maksudnya kan kamu tuh waktu itu kelihatannya maksudnya cocok banget, kayaknya baik-baik aja gitu. Apa yang memutuskan seorang Selvie itu sampai harusnya anak juga lucu banget, sampai harusnya memutuskan untuk berpisah tuh kenapa? Sebenarnya banyak lah Bun, kan setiap orang punya masalah. Cuman kayak kita 2 tahun terakhir juga udah menikah tuh berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun, oke. 2 tahun terakhir udah berjuang juga. Ternyata kan kayak kok makin kesini makin kesana gitu ya. Jadi nggak cocok tuh dalam arti ya ini misinya udah beda lah gitu. Yang satu mungkin kemauannya seperti ini, kayak contoh aku udah di politik tuh salah satu yang mempengaruhi juga sih Bun. Satu contoh ya. Kenapa misalnya? Emang di politik kan belum terjun ke masih cuma ke partai doang gitu kan? Apa yang membuat tapi kamu? Kan setidaknya kalau kita udah masuk dalam satu itu tuh kayak waktunya tuh jadi makin berkurang gitu Bun. Untuk keluarganya tuh kayak mungkin biasanya aku mungkin di rumah terus kayak cuman syuting doang atau sinetron, sekarang udah yang 0,5% dari 100% tuh udah aja. Terus kegiatan kemarin apalagi kan riweuh pisan gitu kan, harus di Tasik berapa lama mungkin segala macamnya, itu salah satu. Suami pasti keberatan. Betul. Salah satunya itu. Dan ternyata pas aku obrolin dan aku nggak ngerasa kayak ngerendahin Rangga mungkin dalam arti ya karena aku sibuk jadi ada kerjaan yang lebih, enggak gitu juga, kesana nggak kesana. Kadang-kadang kan laki-laki punya harga diri tuh. Jadi kayak mungkin dia merasanya seperti itu, padahal aku mah nggak ke situ. Udah minta maaf juga kalau misalkan waktu itu waktu aku jadi berkurang untuk keluarga dan anak segala macam. Tapi ternyata itu salah satunya. Terus aku juga sering berantem lah, itu mah wajar lah ya. Tapi kan banyak permasalahan yang lain juga yang akhirnya aku capek, udah pulang kerja tuh harusnya kayak balik ke rumah tuh tenang atau mungkin ya hangat atau gimana. Dia juga kayak nggak ada perjuangannya. Yang padahal aku tuh bilang aku tuh maunya gini loh, aku tuh maunya kamu tuh gini atau gini gimana gitu kan. Ya ternyata nggak ada, nggak bisa.
Akhirnya aku duduk bareng sama dia, nggak bisa kayaknya gitu kan, nggak bisa, aku nggak bisa. Ya udah, dia juga awalnya ada penolakan dulu segala macam, dan mungkin dia juga berpikir yang akhirnya kita duduk bareng kayak gini, terus bilang iya sih, daripada kita juga jalan nggak enak jalaninnya, ya udah kita putuskan selesai, tapi sebelumnya ada kesepakatan yang lain-lain dulu lah sebelum akhirnya Rangga menggugat gitu. Oh, yang menggugat suami? Ya. Kenapa nggak kamu yang menggugat? Kan waktu itu lagi repot Bun, aku udah minta tolong sama dia, kan lagi kampanye lah ya istilahnya, lagi pemilu riwe gitu. Tunggulah, mungkin dia juga ada rasa ya nggak bisa lah, gue juga pengen punya kehidupan, udah nggak akan mikirin kepentingan lo, kan bisa aja kayak gitu. Jadi kayak lo ya lo sibuk aja dengan karir lo nggak apa-apa, tapi gue akan segera ambil keputusan ya dengan cepat aja mungkin. Jadi udah nggak akan mikirin gue lagi, lo mau menang mau kalah, lo mau mempengaruhi suara lo, terserah, udah kayak gitu lah intinya. Bener nggak Kak, karena finansial kalian berpisah salah satunya? Setiap keluarga mungkin kan ada masanya Bun ya, ada yang di atas, di bawah. Begitupun Rangga mungkin pernah di atas, aku yang dulu ngerasain di bawah, sebaliknya juga kayak gitu ya. Bisa dibilang lah itu kan namanya juga keluarga lah ya, saling menutupi kekurangan dan saling melengkapi, gimana caranya tetap harus ketutup lah gitu kan. Cuman ya enggak yang terfokus pada masalah finansial juga lah. Ada beberapa akumulasi gitu ya. Gitu. Tapi nggak ada orang ketiga gitu, nggak ada dong? Nggak ya. Jadi memang pure ketidakcocokan lagi dan mungkin akumulasi permasalahan. Betul, dari semuanya gitu kan. Dan aku juga mikir, aduh, kebayang lah Bun, mungkin ya benar juga tahu kalau udah capek kerja segala macam, harusnya kan kita tuh diapakan layaknya. Ngerti lah ya kalau perempuan tuh kan maunya, walaupun aku juga orangnya mandiri kan, orangnya juga gila-gila kerja, hard banget gitu ya, tapi kan pulang ke rumah kan beda ya, pengen gimana, yang tenang. Dia juga pengennya tuh, aku pengennya itu dia bisa lebih touching gitu, lebih gimana lah gitu, gitu kurang lebih. Tapi sekarang udah resmi bercerai berarti? Udah first take dan lagi tunggu akte sih. Hak asuh di? Aku akhirnya. Oh, kamu perjuangan untuk dapatkan hak asuh? Iyalah, aku kan lihat Abizar masih kecil, masa harus sama papanya? Kalau sama ibu kan beda. Ya jangan sampai aku kayak dulu ngalamin aku yang sama papa, kan orang tua aku juga divorce kan dulu, dan aku ikut sama papa. Harusnya kan aku ikut sama mama seharusnya, tapi aku juga ini bukan suatu penyesalan juga buat sewajarnya aku. Orang tua ikut sama ibunya. Anak itu kan. Sewajarnya anak itu ikut orang tua ibunya. Jadi bisa lebih ngurus yang ngurus kan. Lebih berasa lah ngurusnya juga bapak mah. Ya mohon maaf ya, maksudnya aku ya udah ngalamin diurus sama bapak gitu. Satu nggak detail, dan aku juga dibiarin juga, dititipin juga sama nenek kan gitu. Ya karena bapak kan nggak bisa jadi ibu nggak bisa jadi bapak. Gitu. Jadi Abizar sama aku alhamdulillah. Gitu. Hubungan kalian sekarang setelah berpisah gimana? Baik. Oh baik ya, tadi jadi nggak ada berantem, nggak ada, itu udah lewat kali ya? Udah lewat. Awal-awal ya misalnya. Pastilah, sengit-sengitan ego-egoan gitu. Tapi kesini kayak nggak bisa nih. Kita tuh harus ngomongin bareng-bareng, apalagi masalah sekolahnya. Dia mau masuk SD bentar lagi, mau di mana kita putusin bareng-bareng, harus cari solusi lah. Bisa aja kan kamu misalnya gini, Rangga juga bilang, ya ini kan anak gua, anak lo juga. Ya nggak mungkin dong misalkan kalau gua sendiri doang kan gitu bahasanya. Oh ya udah, kita berdua. Walaupun misalkan ya kan lu bapaknya, bebanin ke lu sendiri lah. Biayanya nggak gitu juga, aku nggak mau juga ya. Kalau misalkan kita bisa bareng-bareng, ya udah ayo gitu. Toh aku juga kan kerja gitu. Ada lah, walaupun memang sebenarnya harus bapaknya yang lebih besar. Itu terbuka lah. Jadi kayak teman sekarang. Kayak akhirnya. Ya lebih enak dengan hubungan kayak gini. Benar Bun, asli. Jadi aku sama Rangga pun kayak nggak kagok gitulah. Kalau misalkan Abizar nanya pun ya aku masih jawab kerja gitu. Belum waktunya lah. Sedih gak sih tapi dia? Sedih. Tapi udah lewat sih Bun, asli. Itu udah lewat banget aku masa-masa itu. Kalau misalkan pas Abizar nanya kemarin sempat sih waktu di rumah, papa mana sih mah? Gitu. Ya Allah, umur berapa sekarang? 5. Udah bisa ngerti. Udah bisa ngoceh banget ya. Papa mana sih, kok papa tuh gak ada terus sih mah? Gitu. Aduh. Aku cuma bilang, papa kerja, kan ada yang mau ikut sama mama gitu aja.
oh nanti papa ketemu ke papa kesini, dan aku kan juga memperbolehkan ya, memperbolehkan, sangat terbuka, mau kapanpun datang silahkan gitu aja, nggak ada batasan. Dan bapaknya sering nggak liatin anaknya? Dia mah mau kapan datang juga sering aja, datang aja gitu dia, nggak ada waktu. Iya. Nggak ada waktu Sabtu Minggu atau misalkan mau main Senin apa Rabu, nggak gitu, pokoknya lu mau datang kapanpun sok aja, silahkan. Mau tidur sama dia di kamarnya juga boleh. Tapi dengan kamu udah berpisah, kamu sekarang udah sendiri nih, godaannya banyak gak? Godaan apa nih? Godaan dari luar, ibaratnya kan selfie kitty udah sendiri. Dulu kamu menikah di saat kamu lagi wah gitu kan, lagi cantik-cantiknya gitu, lagi merekah-merekahnya. Apa ya udah gitu. gak cantik pun maksudnya gitu? Ya bukan, kan aku cerita waktu menikah. Terus sekarang sendiri kira-kira godaannya banyak gak? Ya pasti ada lah Bun, ya kan. Cuman kayak aku lebih dan bagusnya Rangga, baiknya dia tuh kayak ngomong sama aku, untuk saat ini mah udahlah, lu nggak usah dulu cowok atau pacaran dulu, katanya lu fokus dulu aja tuh kejar karir lo jadi sesuatu, dan fokus sama Abizar dulu. Dia ngasih tahu kayak gitu sama aku. Jadi akhirnya udahlah, aku juga emang ada malas untuk saat ini ya Bun, nanti aja lah, aku benerin dulu hidup, aku benerin dulu lah Abizar biar enak dulu hidupnya, atau mungkin gimana lah, aku nggak mau dulu fokus ke laki-laki lah, hubungan gitu. Tapi kamu ada nggak trauma kayak aku tuh nanti kalau menikah lagi kan pasti nggak mau gagal lagi ya? Tapi kamu ada nggak kayak nanti kalau dapat orang tuh aku maunya lebih yang harus kayak begini? Kayak gimana? Dibilang trauma mungkin ada sedikit gitu ya Bun ya. Terus kayak mungkin nanti pengen dapat pasangan yang pasti sih ya harus tahu lebih dalam lagi sih mengenal seseorang itu ya, nggak cukup cuma setahun sih menurut aku. Enggak juga lah. Serius kan beda-beda, ini kan kita bicara beda-beda. Aku sih begitu ya. Yang ta'aruf gimana? Lebih nggak kenal lagi. Karena Bunda juga nggak tahu kan sebenarnya kondisinya gimana. Iya sih. Ya kan. Jadi aku pacaran 6 bulan loh. Alhamdulillah, berarti emang kayaknya untung-untungan juga sih Bun. Kalau untuk aku pribadi kayaknya harus lebih bisa mengenal orang itu lebih dalam lagi sih untuk nanti. Tapi kamu pernah berpikir nggak kalau manusia itu kan pada dasarnya berbeda-beda. Kita dipertemukan dengan sifat yang berbeda-beda, dengan siapapun pasti beda masalah lagi gitu. Pernah gak kamu berpikir kayak seharusnya kemarin tuh aku bisa memperjuangkan, atau kamu emang merasa enggak, ini gak bisa diperjuangkan? Karena tadi aku selalu podcast beberapa kali dengan orang yang berpisah gitu ya, dengan kasusnya berbeda-beda. Aku tuh jadi kayak kira-kira kalau orang di luar sana yang udah menikah, ada yang secara finansial dia bergantung sama suaminya, dia nggak, itu suaminya punya orang lain tapi dia nggak bisa berpisah karena dia bergantung, nanti kalau dia pisah dia mau kemana, kan kayak gitu. Ada juga yang enggak, gue mandiri kok, jadi kalau pisah ya aku bisa ngurus sendiri. Ya mungkin itulah ada ya, mungkin yang tadi Bunda omongin, yang kedua aku gitu lah si orang. Iya mungkin ya itu kita orang-orang yang maksudnya punya kita perempuan yang mandiri yang bisa punya kerjaan tuh lebih berpikirnya seperti itu gitu. Tapi kamu ada nggak berpikir itu, atau kayak nanti aku ketemu orang lagi nih permasalahan akan beda lagi loh nih, atau kamu kayak nggak, emang ini udah nggak bisa diperjuangkan lagi gitu? Nggak bisa diperjuangkan lagi tuh karena ya banyak hal sih Bun, kayak mungkin ya tadi saya udah bilang lah, masalah ada finansial terus kedua juga keluarga. Jadi tipenya Rangga itu cuek sih. Oh ya, kita kan perempuan ini doyannya di belai-belai. Walaupun tadi aku bilang sama Bunda, aku kan orangnya ya sebenarnya kan aku juga hard lah ya, kerja kesana kemari, tapi kan sebenarnya di dalam rumahnya aku juga pengen dong gitu. Iya, ya kita perempuan seneng lah dibelai-belai, disayang-sayang. Ya kurang paham dan kurang peka lah. Nah dulu waktu pacaran kayak gitu gak? Enggak sih. Ya berarti kamu udah tahu dong dia orangnya emang gak kayak gitu. Justru berubah. Oh dulu gitu. Ya mungkin penyayang. Kelihatan dan emang seru anaknya. Tapi pas setelah mungkin dia juga punya kesibukan, mungkin ya ada kerjaan yang lain, akhirnya jadi gue kayak nggak difokusin lagi mungkin ya. Kalian pernah nggak kalau kayak ke ustadz atau ke psikolog gitu? Wacana doang. Aku pernah ngomong. Oh. Dia cuma bilang buat apa? Oke. Ya. Kalau kadang-kadang kan orang yang lagi mengalami begitu, dia pergi ke orang yang lebih paham untuk ngasih solusi gitu kan, daripada kalau mereka berdua udah nggak bisa nih menemukan solusinya. Oh, kamu udah pernah juga? Wacana, aku cuma ngomong coba deh gitu ya, kita konsul ke kayak dokter apa gitu, aku lupa dulu.
biar nggak begini maksudnya gitu. Iya. Dianya tuh kayak buat apa, nanti aja, nanti udah sampai akhirnya cerai juga kan. Iya. Gitu Bun. Ya terkadang juga mungkin ya bisa adalah solusi yang terbaik. Iya. Kadang-kadang kalau memang udah nggak bisa menemukan, nggak bisa dibenerin lagi gitu ya. Jadi itulah, jadi kurang bekal lah itu istilahnya gitu. Aku tuh banyak banget belajar dari setiap orang yang aku podcast gitu ya tentang rumah tangga gitu, karena ya kita semua berumah tangga pasti berjuang dengan caranya masing-masing, punya permasalahannya masing-masing gitu. Tapi setiap kali aku ngomong sama orang tuh aku kayak mendapatkan insight baru gitu loh. Oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata tuh kayak gitu ya gitu. Tapi dari seorang Selfie Kitty sendiri nih ya, dengan sekarang kamu sendiri begini gitu, kira-kira ke depan kamu tuh lebih jadi kayak bukan trauma tapi lebih kayak yang tadi aku tanya gitu. Oh aku tuh selain harus mengenal lebih dalam, aku butuhnya laki-laki tuh yang kayak gini gitu. Ada punya standar. Ada, ya jadi itu satu. Yang kedua ya lebih ya peka lah. Jangan yang cuek, yang dingin gitu kan. Aku juga pengen disayang, pengen dibelai istilahnya, pengen diperhatiin juga gitu loh. Walaupun mungkin udah punya anak kan harusnya semakin lama itu kan semakin erat ya Bun ya. Itu satu untuk akunya. Dan mungkin untuk keluarga aku juga gitu. Jadi jangan yang udah nikah udah pleng aja gitu, nggak ada pernah nanya kabar orang tuaku atau mungkin kurang dekat sama keluarga kan nggak gitu. Jadi komponennya tuh banyak, aku bilang tadi akumulasi ya. Betul. Jadi kayak kok cuman gue doang yang ngerasa deket dengan keluarganya dia, kok lu nggak ada sedikit pun rasa peduli gitu lah istilahnya sama keluarga gue nanya gitu kan. Jangan jauh-jauh lah sama bokap gue lah Bun, sama nyokap lah, bahasa lah. Bahasa kan gak mahal, kita gak beli juga nanya kabar semacam. Jadi aku hanya mikir, oh mungkin emang karakternya dia begitu. Jangan kan sama keluarga gue, sama gue aja dia emang seperti itu. Gitu. Ya mungkin itu kan sifat orang ya, beda-beda. Jadi nggak cocok. Oke. Tapi setelah ini, baru aku buka lo di sini Bunda, demi dia notaran gue nggak ada buat ini. Ya nggak apa-apa. Ini kan bukan menjelekan, karena sekarang keadaan kalian sudah baik-baik aja gitu. Betul. Jadi ini tidak pasti dari Rangga juga punya perspektifnya sendiri tentang kamu. Udah, mohon maaf, udah pernah disampaikan sih masalah ini. Jadi akhirnya aku buka kenapa? Biar dia kalau misalkan nanti dia nonton, gitu kan. Dan kalau dia berumah tangga lagi. Nah itulah maksudku. Jadi setidaknya dia ada gambaran bahwa dari dirinya dia tuh gini loh. Next tuh kalau misalkan nanti ketemu dengan orang baru, siapa tahu mungkin dia akan lebih peka lagi, lebih perhatian lagi sama pasangan yang barunya. Jangan sampai yang nanti gue rasain kemarin, ya pasangan dia juga ngalamin. Jangan sampai kayak gitu. Nah, itu sampai mikir, gue kayak deket banget sama keluarganya dia, sama opung, sedekat apa gue gitu kan. Sama keluarganya yang dari mana aja gue deket. Gue selalu komunikasi, gue selalu apa nanya. Tapi kok dia sih nggak ada. Sedikit pun nanya deket atau segala macam nggak ada. Kalau gue yang sentil, kamu nanya dong kabar sama papaku atau apa kayak gitu. Jadi nggak ada ya kurang peka lah. Kamu kan sempat bilang tapi bahwa kamu tuh merasa di rumah tapi tidak seperti rumah. Itu yang barusan kamu cerita tentang ini ya. Kamu merasa di rumah tapi tidak seperti menjadi sebuah rumah gitu ya. Iya, itu udah berapa tahun lalu lah. Pas apalagi aku juga syuting sinetron makin jauh. Udah makin yang pulang aja pagi kan. Bunda tahu sendiri kalau syuting itu pulang pagi dan kayak tapi kan Rangga ini manajer kamu juga kan? Enggak. Oh nggak sempet ya? Enggak. Maksudnya dia nggak megang aku, dia megang Vicky Nitino aja kan. Aku malah dipegang sama orang lain. Gitu. Terus kamu akan keluarin single lagi nggak? Nyanyi lagi nggak nih? Baru kelar Bun, nanti dulu lah. Tapi kan biasa orang kalau lagi patah hati atau habis berpisah, ada rencana ngeluarin bikin lagu lewat tulisan, ya bisa gitu. Udah ada wacana sih Bun, cuman kayak belum menghadap Babe aja, Pak Rahayu gitu maksudnya. Kamu masih ya di sana ya? Masih 3 tahun lagi aku. Lama banget, 8 tahun aku. Kontraknya ya? Dari nikah. Sampai belum nikah punya anak, cerai udah jadi single lagi ya kan. Sampai udah sendiri belum selesai udah sih, juga. udah cuman wacana doang kayak aku pengen bikin lagu deh, cuman belum sempat ke kantor Naga Suara aja. Aku juga pengen yang lagu slow lah, tapi sekarang mungkin pop kali ya Bun ya.
kan dangdut terus kan. Kemarin terakhir sama Sandy Tapi kan Sandoro. udah identiknya kan dangdut. Pop juga bisa dangdut sekarang, dan sekarang juga kalau kayak isi acara juga nggak semuanya dangdut ternyata. Gue pernah kemarin nyanyi di mana tuh Mal? Di Jogja ya. Permintaannya nggak boleh nyanyi dangdut, say. Karena mungkin image-nya ibu juga udah berubah berarti sekarang. Mau mungkin ya, jadi kayak, waduh, aku nyanyi lagu apa dong kalau gitu, kan nyanyi dangdut. Kalau bisa sih kayak jangan lagu dangdut. Ya udah, tapi kalau lagu pop didangdutin boleh. Oh ya udah boleh. Sama aja kan. Sama aja itu. Kalau dangdut di popin baru benar. Ya itu makanya susah kan kita nyanyi dangdut. Oh ya udah kan, mungkin judulnya jangan yang lagu dangdut kali. Tapi akhirnya ya acara-acara aja. Tapi aku mau nanya nih, di dalam hidup kamu, titik terendah kamu selain kamu berpisah dengan suami itu apa? Titik terendah yang kayak menurut kamu ini cobaan berat banget buat aku gitu. Kemarin sih ngalamin yang pasti politik juga Kak. Kak Bon, jadi kayak kenapa dalam satu waktu barengan gitu. Titik terendah aku tuh kayak pas cerai iya, politik juga iya. Aku harus persiapkan semuanya dalam satu waktu yang menurutku, ya Allah, ini gue bisa gak ya? Apa gue bisa gak ya? Ini gue bisa gila sih. Harus ngeluarin uang yang besar waktu itu. Aku juga harus menghadap sidang waktu itu dengan waktu yang bersamaan, tapi aku kondisinya juga di dapil. Nah itu tuh berat banget. Akhirnya aku memutuskan setelah beres, butuh penyemangat tuh ketemu Abizar gitu ya. Selesai dapil, aku langsung ke Jakarta naik travel, terus ke BSD, ketemu cuman peluk doang, nangis. Akhirnya gue balik lagi ke dapil, selesain semuanya dengan tim gitu. Gitu berat banget tuh, aku kayak titik terendah aku tuh itu waktu pas dalam satu waktu harus berhadapan dengan konstituen, dengan tim, tapi aku juga harus selesain menghadap permasalahan rumah tangga yang aku butuhkan waktu tuh. Ketemu Abizar gue nggak bisa, gue pengen cuman meluk doang anak gue. Ya itulah pokoknya, aduh cuma meluk doang di pulang sekolah, pas banget di pulang sekolah aku meluk gitu kan. Setelah itu aku cabut lagi ke Tasik. Siapa yang ngurus dia waktu kamu lagi sibuk? Ada Mbak. Ada dari keluarga kamu ya? Oh ya. Itu berat banget sih Bun, kayak bilang stres kali gue. Maksudnya kayak gila ya gue ngalamin loh ini semua gitu. Dalam awal 2024 ini, tapi alhamdulillah sih udah kayak sekarang udah yang satu-satu udah mulai terselesaikan lah gitu. Sempat kena apa ya, permasalahan mental atau sempat kena sakit atau apa kamu? Kena mental aku, terapi juga ya aku terapi yang apa namanya tuh lah, bars itu tau gak? Nah, aku juga. Itu efektif sih Bun. Pas pecah banget, itu menangis pas banget dia bilang traumatik, depresi, wah ini gue banget. Udah deh aku coba deh bars, bener Bun gue. Tapi sakit banget dan memang nangis gitu. Aku dan juga. Plong. Akhirnya kayak, wah bener nih gue harus ketemu sama dia terus gitu ya. Emang aku perlu terapi tuh kayak gitu. Karena waktu tuh aku ngalamin tuh kayak pernah dalam satu waktu tuh gue tuh gak ikhlas Bun. Gak ikhlas tuh gini kayak, anjir gue kerja capek-capek tapi udah terjun, tapi gue juga harus mempersiapkan itu semua. Kan partai juga punya kapasitas ya Bun, kita bukan berarti tidak disupport kan, tapi kan tetap kita nggak mungkin kosongan juga kan Bun, kita harus punya energi sendiri gitu kan. Nah di situ aku mikir, waduh gue harus gerak sendiri, gue harus berjuang sendiri. Nah akhirnya aku juga harus ngeluarin sendiri. Berat lah. Berat kan Bun. Belum permasalahan rumah tangga. Tapi konteksnya aku kalau misalkannya gue nggak ikhlas malah gue sakit, gue punya penyakit hati gitu kan karena nggak ikhlas itu. Akhirnya aku kayak nggak bisa, gue harus ikhlas. Ya udahlah, rezeki mah ada aja dari mana. Alhamdulillah Bun, gue keluarin tuh duit ibaratnya keganti. Alhamdulillah setelah ikhlas tuh ada aja rezeki, bener itu. Saat kamu lagi down gitu, siapa support sistem terbesar kamu? Anak gue, nggak ada lagi. Support orang terdekat ya paling asisten, orang tua. Orang tua juga orang tua kayak gimana dulu nih kan. Orang tua kan juga cerai. Sama bapakku juga malah sering berantem aku. Wah parah deh Bun. Sampai sekarang?
Sekarang sih udah enggak. Paling sama nyokap by phone lah, WhatsApp. Jadi Mama di mana sekarang? Mama di Bandung. Udah berkeluarga lagi. Udah berkeluarga lagi. Papaku juga lah, udah punya keluarga masing-masing. Bayang gak sih Bun? Jadi gue, Mama di mana? Papa di mana? Anak juga di mana? Gue berjuang sendiri. Yang dampingin gue cuma asisten gue doang. Orang-orang terdekat lah, tim gitu doang. Beneran lah kemarin mah. Alhamdulillah udahlah, gak usah di ini banget gitu. Sedih lah, tapi udah aku bisa lewatin semua. Bangga juga gitu sama diri sendiri ya. Hebat loh gue gitu. Karena gak ada yang bisa nyemangatin lagi selain diri kita kan. Iya. Gak ada orang-orang yang cuman peduli ya, paling menyemangati mah wajar lah ya. Dalam satu waktu kayak gue tuh perlu loh support segala macam. Ya ada paling sebagian Bun. Teman-teman gimana? Teman-teman ada kan, aku bilang sebagian gitu yang menurut aku emang deket lah gitu kan. Ada paling support sih kayak gitulah. Cuman waktu itu kan aku lagi butuh support tuh yang bener-bener bantuin gue dulu dong gitu loh Bun, istilahnya. Tapi nggak ada, beneran nggak ada. Bener-bener gue doang yang berjuang sendiri akhirnya. Iya bener sih. Pernah berpikir kayak pengen mundur nggak saat itu? Pernah, asli. Karena gini, kan itu mah jadi kayak bukan judi apa ya istilahnya ya, kayak lotre gimana sih ya istilahnya, kayak gue tuh belum tentu akan menang loh di sini. Kan begitu. Tapi gue juga udah nanggung, udah masuk nih. Udah terjun gue. Nomor gue nomor bagus, nomor 1 ibaratnya. Udahlah gue bismillah aja dengan niat baik. Kalau memang rezeki alhamdulillah, kalau enggak ya udah gue selalu nanamkan dalam diri tuh ikhlas, udah ikhlas kalau enggak dapet. Perang pokoknya. Makanya kemarin dihubungin lagi ngawal suara katanya. Bun, asli Bun ya, masalah kan pasti pengalaman juga nggak masuk ternyata. Setelah pemilu tuh aku pikir tuh selesai gitu ya udah ya Bun ya. Kagak, harus temenin ini apalah itu sidang pleno kecamatan, jagain suara TPS C1 segala macam. Dan itu duit loh semua. Semuanya aku pikir udah selesai brek. Setelah itu kawal suara ini harus standby saksi, gonta-ganti, itu semuanya pakai duit. Nah itu lah. Kejar ini semuanya biar aman, biar dapat datanya segala macam pakai duit. Semuanya. Berat ya? Wow aja udah. Kalau nggak kuat-kuat mah beneran deh. Misalkan di sekarang kamu, misalkan ya nggak lolos gitu, kamu akan mau tetap berjuang lagi nggak nanti? Berapa tahun yang akan datang? Atau kamu kayak aku udah males nih dengan semua kecapean kamu tadi itu? Mungkin ya pengalaman kemarin tuh justru jadi belajar juga buat aku kan. Oh gini mainnya, oh begitu, oh harus kesini pendekatannya. Jadi seenggaknya kemarin itu adalah ilmu baru sih buat aku. Jadi kayak next kalau misalkan gue maju lagi di 2029 misalkan dengan partai yang sama, gue udah tahu cara mainnya harus gimana, harus siapin apa kira-kira. Oh triknya seperti ini. Oke lah, berarti ini gue akan maju lagi nanti. Jadi aku nggak kapok sih. Tetap berjuang ya. Tetap akan berjuang. Malah kamu udah enak, udah tahu cara rules of the game. Betul, gitu ya. sistemnya seperti apa gitu. Oh oke ya udah. Next lah itu menanti aja. Tapi kamu misalnya juga kamu nanti tidak masuk gitu, kamu akan tetap aktif nggak di partai? Iya. Tetap. Kan belum tahu juga nih, kan kita juga masih nunggu putusan tadi aku bilang. Setelah selesai mungkin siapa kan yang pemenang ini itu. Ya pasti kan kita sebagai kader juga akan tetap diberdayakan lah Bun, gak mungkin dibiarin. Kan bisa aja misalkan nanti ada program-program yang nantinya akan dibantu oleh kita, misalkan dengan kondisi Jabar nih siapa yang jadi. Kan bisa disangkut pautin juga, bisa ngebantu lah intinya mah. Apalagi kan Teh Desi kan ketua aku. Dia juga jadi juga tuh Teh Desi alhamdulillah. Terus aku juga ada di pengurus DPW kan, jadi wakil ketua Puan. Ya pasti insya Allah ada aja Bu, maksudnya kayak program-program atau kegiatan udah pasti ada. Gitu. Seru nih, politikus LCPT. Lucu masih Bu. Mungkin ada aku gimana sih, maksudnya kayak ya lah dulu tuh masih anak kecil, tahu sekarang lo udah kayak ibu-ibu udah sok banget ya sih. Oh, manusia itu kan punya apa ya, stage of life yang berubah gitu kan, berproses ya kan. Ya mungkin kamu di proses yang lebih baik kan bagus dong. Kecuali kamu proses yang lebih buruk yang baru. Tapi Bunda datang gimana kan? Bunda kan pernah sama aku di Instagram juga udah lama banget. Itu gimana? Ada
berubah cara kamu ngomong, lebih dewasa juga. Terus ngobrolnya juga lebih dalam gitu kan. Kalau biasa kan kamu lebih kayak ngeblur gitu kan gitu. Ngeblur udah kayak filter ngeblur. Ngomongnya kan kita kayak random aja gitu kan. Kalau ini kan kamu udah lebih fokus juga gitu. Ya, mungkin usia juga ya. Kayaknya di usia deh Bun. Anak perkembangannya gimana? Alhamdulillah anak kan 5 tahun udah mulai bawel. Kayak kadang aku aduh nanya mulu deh nih anak gitu ya. Udah mulai drama, udah suka berantem loh sama aku. Perkara baju, lucu banget. Masa aku kan pengen anak aku tuh pakai baju yang, kan tahu ya Bunnya anak laki mah cuma gitu-gitu doang bajunya. Iya, gak bisa macam-macam. Dalam suatu waktu tuh kayak aku pengen pakaiin dia baju yang gak ada apa, gak ada kutung-kutung ya. yang gak ada lengannya lah. Dia sampai ngomen kayak gini, Mama aku gak mau nanti aku diketawain sama teman-teman kata gitu karena gak ada lengannya. Justru kan bagus, gak mau dia malu katanya gitu. Terus aku sampai berantem, enggak deh ini tuh bagus gitu kan. Gak mau mah, ya Allah ribut lah gue sama anak kecil. Ya udah sama anakku sendiri. Ya udah deh gimana adek, udah ganti baju pakai kaos yang gede. Dia masukin sendiri. Udah kayak anak-anak yang gitu loh. Aduh apaan sih, gak bisa deh ini. Bajunya gede, oversize sayang, oversize. Jadi aku memperlakukan dia itu kayak anak gede lah. Maksudnya kayak ajak bicaranya juga gak yang Mama gak suka ya, gak gitu. Aku gak suka ya, ada kayak gitu ya. Aku gak suka loh. Ada tuh harus minta tolong, ada tuh harus bilang makasih, ada tuh harus minta maaf kalau ada salah. Dia udah mulai gengsi-gengsi. Sebel gak sih? Terus saya kayak, adek minta maaf. Gitu masa gak mau. Kamu harus minta maaf kalau kamu salah. Maaf ya. Udah gitu doang. Enggak ya, maaf ya. Tapi dia selalu bilang minta tolong. Itu bagus sih Bun. Jadi kayak aku selalu membiasakan dari kecil tuh ke Abizar tuh, kamu kalau butuh bantuan orang, kamu harus bilang tolong. Kalau ditolongin kamu ucapin makasih. Kalau kamu salah kamu harus bilang minta maaf. Even gue juga sama anak gue kalau gue salah, gue nggak gengsi. Dek maaf ya mama ya tadi gitu ya sayangnya. Kebanyakan orang tua suka lupa loh. Dia bentak-bentak aja. Dia lupa bilang minta maaf. Kalau gue pasti minta maaf kalau salah kan? Atau terima kasih. Makasih selalu bilang gitu. Jadi mungkin, ngajarin dia untuk bisa sama gitu. Ya kan? Dan mungkin aku cara bicaranya aku kayak gini kali ya. Dia ke bawah. Masa kalau misalkan iya betul mama. Betul, aku kayak, aduh anak gue yang biasanya, iya bener mah, iya gitu kayak, iya betul mah, betul kok mah gitu. Jadi ke semua orang di dalam rumah juga bilangnya tuh jadi bahasanya tuh jadi berubah gitu. Ya udahlah kan itu kan baik juga, nggak salah, cuman kayak baku aja. Iya. Tumbuh kembang aku, anak aku alhamdulillah sih Bun, ya dari bahasa bicara juga, terus kayak sekolahnya juga, makanan. TK ya sekarang ya? Sekarang TK. Jadi kayak udah mulai bisa, ada yang mau makan apa besok? Aku mau sandwich. Oh oke, dibikinin. Lucu banget gak sih? Ma aku pengen nasi goreng. Bikinin ya Ma, yang enak itu loh. Segitu loh. Oke, yang pakai rumput laut. Diajak ngobrol aja. Pokoknya berimprovisasi tapi dia nyambung. Dan dia suka nyanyi dan gak fales Bun. Masa? Asli mungkin dari gue kali mamanya. Ya. Sampai si Misha tuh bilang sama aku, Mam hebat lah Bizar. Kalau dia nyanyi. Misha ini siapa? Miss-missnya di sekolah. Oh Miss sekolah. Kalau dia nyanyi kita ada pelajaran musik. Dia tuh suka paling depan dan gak falas. Ngajarin temen-temennya. Itu satu dipanggil ke sekolah. Yang kedua udah beda lagi masalahnya. Abizar itu memang aktif ya Mam, tapi pecicilan banget. Ada salah satu sahabatnya namanya Cio. Jadi kalau ada 2 orang anak ini di satu kelas itu suka ribut. Kalau nggak ada salah satu Abizar atau Cio dalam satu kelas, tenang Mam. Oh oke, buat anak gue rusuh sama Cio ini pas aku cross check ke sekolah kemarin, emang bener gue ribut mereka berdua. Tapi temenan gitu, gimana sih sahabatan tapi yang berantem gitu loh. Oh ya udahlah, emang anak laki mah gitu ya biarin aja lah. Ya masih dalam tahap wajar mah, gitu-gitu doang. Alhamdulillah sih. Tapi kamu ada nggak kepengen kayak, oh aku pengen anakku nanti tuh aku arahin ke arah sini, pengen supaya dia gede jadi ini gitu, ada? Ada. Apa? Kalau dulu kan Bunda pernah tahu yang tes fingerprint gitu gak sih? Udah, di tempat bars itu kan ada. Kamu barsnya di mana sih? Aku di depan Citos apa sih namanya? Home. Oh, oke. Di situ lah. Nah, waktu itu Abijah dites, terus Abijah tuh nggak suka anak yang tipenya tuh dikasih materi yang diem, nggak bisa. Dia sukanya praktek aktif gitu. Jadi dengan materi yang berbeda dia suka. Nah, aku masukin ke Kumon lah ya kemarin itu. Dia bisa lah bilang, aduh mama aku capek les mulu deh ya Allah. Pakai ya Allah, dia karena materinya sama. Terus kayak gitu, dia tuh sukanya yang praktek. Dia gak suka akademis ya? Gak suka, jadi maksudnya yang langsung praktek, kasih tugas, segala macem, gak mau diem lah. Jadi aku kalau kemarin kepikiran,
kalau omongan sama Rangga ya mungkin karena bapaknya atlet kali ya, futsal iya, terus basket iya, jadi sama Rangga diarahinnya ke olahraga. Suka dia? Suka, dia renang juga kan, dia nggak takut air, 2 meter aja bisa loh dia berenang, 4 tahun loh. Karena dari 4 bulan kan Abizar les renang kan. Pas kemarin aku ajak dia kita staycation lah ya di Pondok Indah, terus kayak gue yang panik tapi dia yang oke kok berenang dalam 2 meter 4 tahun waktu itu. Tapi hati-hati jagain juga. Tetep Bun, nggak lepas. Cuman dia berenang oke, basket juga, futsal. Emang paling tinggi di kelasnya dia. Abizar ini, dan mungkin kalau aku ya ke musik lah. Nyanyi, soalnya nyanyinya bagus. Iya, satu, tapi nggak ke nyanyi. Maksudnya ke alat musik aja dia gitu. Tapi nanti, kalau sekarang olahraga aja, sport aja. Tadi kan udah hal terberat yang cobaan yang kamu pernah dapetin itu. Kalau hal terindah dalam hidup kamu selain punya Abizar apa? Politik lagi nih. Ya. Apa yang hal terindah? Udah sekarang tuh bukan yang indah-indah Bun, gue lagi suram ini gimana udah ngomongin indah. Yang kemarin mungkin pernah pas menikah kali itu masa-masa indah. Sekarang masa indahnya punya Abizar udah juga. Kalau sekarang masa indah ya belum ada. Kecuali kalau aku udah punya pasangan atau dan mungkin someone. Ada dekat lagi nggak nih? Kagak, belum. Asli Bun. Tapi yang suka pasti banyak. Ya itu mah bodo amat, orang lain yang suka sama gue, yang penting gue enggak. Gitu. Kesepian nggak tapi? Jujur ya. Jadi kayak kalau nggak ada anak aku kebayang sih Bun, kayak bakalan sepi bener-bener hidup gue. Kayak ya teman banyak, orang terdekat banyak, tapi dalam satu waktu kalau gue di kamar gitu ya, gue tuh kayak gue nyari apa sih gitu. Kadang ya kepikiran kayak hampa gitu ya. Hampa, jujur. Ya tapi aku nikmatin aja lah. Mungkin untuk saat ini ya emang lo waktunya ngerasain ini, kehambaan ini. Apakah dengan kehambaan ini tuh lo jadi lebih baik atau gimana. Tapi akhirnya aku mendekati diri sama Allah lah. Itu yang pertama. Biar tenang kan Bun. Ternyata emang bener efektif lah. Dengan aku mendekatkan diri sama Allah tuh ya tenang iya. Terus juga masalah-masalah juga udah mulai bisa terselesaikan satu persatu. Rezeki juga makin mengalir. Yang lain-lainnya hal contoh laki-laki atau relationship ntar nggak kepikiran aku. Mungkin itulah yang saat ini aku butuhkan itu ya ketenangan lah itunya. Kalau hampa udah pastilah. Nikmatin aja. Menikmati kesendirian. Nikmati kesendirian. Gitu. Terakhir, harapan dari seorang Selfie Kitty untuk hidupnya di masa yang akan datang. Harapan pasti inginnya yang baik lah Bun ya. Dan bertemu juga dengan orang yang baik dan tepat. Itu yang kedua. Terus yang bisa menerima dengan kondisi aku yang sekarang, dalam arti ya aku udah punya anak gitu ya. Karena kan kebanyakan mungkin ada sebagian yang bisa menerima, ada juga yang hanya bisa menerima akunya aja. Dan aku kan gak mungkin kayak gitu. Tetap harus berjuang juga untuk anak aku. Dan harapan yang lainnya sih aku ingin bisa bahagia juga lah sama anak aku lah. Amin. Bagaimanapun caranya aku juga di sini kan berjuang untuk aku dan untuk anakku sekarang. Jadi ya aku berharap nanti ke depannya aku bisa mendapatkan kebahagiaan yang aku inginkan, yang aku dambakan. Kebahagiaan seperti apa ya itu tadi bisa bertemu dengan orang yang baik, yang bisa menerima aku, bisa bertemu dengan orang yang tepat aja gitu, yang bisa mengisi dan saling mengisi kekurangan, melengkapi kekurangan satu sama lain. Amin, didoain. Amin ya Allah. Semoga mendapatkan yang terbaik. Amin, doain aja Bun. Doain buat karir, buat anak, buat pasangan hidupnya. Semoga dapat yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Makasih ya Neng udah datang. Sama-sama Bun. Pokoknya akhirnya lancar semuanya. Amin ya Allah. Ya. Alhamdulillah. Terima lancar kasih. semuanya. Oke guys, seru banget obrolan kita hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.